Oke, kita masuk ke kegiatan 1.2, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semangat ya kelas 7. Kita lanjutkan. Nah, bagian A kita harus pelajari dulu tentang garis bilangan. Untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, coba kita kerjakan 3 masalah di bawah ini. Nah, masalah yang pertama, seekor katak melompat ke kanan 3 kali, setelah itu ia melompat lagi 5 kali. Masalah kedua, seorang penyelam menyelam di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Masalah yang ketiga, sebuai pesawat terbang berada pada ketinggian 4.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, kita akan gunakan garis bilangan. Nah, perbaiki dulu. Masalah akan. Nah, menggunakan garis bilangan. Untuk masalah 1, seekor katak melompat ke kanan 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Nah, dia berhenti dulu nih. Di angka 3 sini. Setelah itu ia melompat lagi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia berhenti di posisi 8 sini. Angka 8 sini. Selanjutnya masalah 2. Seorang penyelam menyelam di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, Ibu Rinal gambarkan. Ini garis yang menjadi permukaan laut. Nih, ini garis yang ini nih. Garis di bawah permukaan laut. Nah, kita gambarkan itu menggunakan garis bilangan yang vertikal, yang dari atas ke bawah. Nah, dia bilang seorang penyelam menyelam di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, ingat ya bahwa yang ke kanan dan yang ke atas itu nilainya selalu positif. Yang ke kiri dan yang ke bawah itu nilainya selalu negatif. Maka 5 meter di bawah permukaan laut itu begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 meter di bawah permukaan laut sama dengan negatif 5 ini. Begitu ya untuk masalah nomor 2. Selanjutnya masalah nomor 3. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 4.000 kaki di atas permukaan laut. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, di atas berarti ya positif. Di atas ya berarti ini nih gambar garis ini itu yang melambangkan permukaan lautnya. Terus 4.000 kaki. Nah, begini untuk menggambarkan garis bilangan. Kalau kita mau buat dari 1 sampai 4.000 berarti gambarnya itu pasti akan panjang sekali. Jadi kita membuatnya dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya jadinya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Maka pesawat terbang itu berada di sini. Pesawat terbang posisinya itu 4.000 kaki di bawah permukaan laut. Di sini. Oke, sampai di sini Ibu Rinal rasa sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita ada contoh soal. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, ia turun lagi ke dalam kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih pada kedua kondisi tersebut? Nah, disuruh jawab berapa selisih. Nah, dengan menggunakan gambar garis bilangan, kita bisa peroleh hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama kan dia menyelam di bawah permukaan laut itu 2 meter. Ingat ya, karena di bawah permukaan laut, maka nilainya itu negatif. Di bawah permukaan laut. Nah, kondisi pertama di bawah permukaan laut 2 meter. Ini masih belajar nih. Setelah merasa lancar, turun ke kedalaman 5 meter. Ini kondisi kedua. Berarti kondisi pertama titiknya hitam, kondisi kedua titiknya merah. Oke, nah kita lihat penjelasannya.
Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Bilangan negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Mengapa? Ingat, Ibu Rinal sudah pernah bilang nih, ada yang gambar yang begini-begini. Nah, silakan kalian menjawab mengapa negatif 2 dikatakan lebih besar dari negatif 5. Nah, dijawab dulu. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah di atas kan ditanya selisih. Berarti penyelesaiannya dapat kita tulis dengan negatif 2 kurang negatif 5. Hasilnya berapa? Ibu Rinal mau kalian bisa jawab soal ini. Negatif 2 kurang negatif 5. Nah, kesimpulannya jadi selisih kedalaman penyelam pada kedua kondisi tersebut adalah berapa meter? Berapa meter? Hayo. Nah, kita lihat berapa meter. Selanjutnya di sini ada dikatakan bahwa selisih itu diperoleh dari kondisi pertama dikurang dengan kondisi kedua. Nah, makanya kondisi pertama tadi berapa? Kondisi pertama kan negatif 2 kurang kondisi kedua negatif 5. Maka ini selisih itu dapat diperoleh dari kondisi pertama kurang kondisi kedua. Ini dicatat ya. Nah, selanjutnya kita akan ada di bagian B, sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, ada namanya itu sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 2 tambah 3 itu sama dengan 5. 3 tambah 2 juga sama dengan 5. Selanjutnya sifat asosiatif. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Nah, Ibu Rinal besarkan dulu. Nah, good. Oke. 2. A itu 2 ya. B itu 3, C itu 4. Berarti 2 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Ingat bahwa kalau yang begini kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka 3 tambah 4 hasilnya 7. 2 tetap kita turunkan. Selanjutnya 2 tambah 3 hasilnya 5. 4 kita turunkan. Nah, 2 tambah 7 hasilnya 9. 5 tambah 4 juga hasilnya 9. Maka sifat komutatif dan asosiatif terhadap penjumlahan ini terbukti. Terbukti ya. Nah, untuk membuktikan kedua sifat di atas, lengkapilah bagian yang rumpang dalam tabel di bawah ini. Nah, ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Coba kalian lengkapi tabel ini supaya semakin memahami akan sifat komutatif dan sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, selanjutnya sifat-sifat lain dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 1 tambah bilangan 2. Pertama, ada bilangan 5, sifatnya ganjil. Bilangan 7 juga itu ganjil. Nah, maka bilangan 1 tambah bilangan 2, 5 tambah 7 sama dengan 12. 12 itu genap. Ya. Selanjutnya ada 2. 2 itu genap. Tambah 6. 6 itu juga genap. 2 tambah 6 hasilnya itu 8. 8 itu genap. Selanjutnya 3 itu ganjil. Bilangan kedua 8 itu genap. Maka bilangan ketiga ganjil tambah genap, 3 tambah 8 sama dengan ganjil. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, coba isi titik-titik ini dan simpulkanlah jawabanmu. Simpulkan ya bagaimana ya dengan kata-katamu sendiri.
Oke, nah untuk semakin memahami materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Ibu Rinal di sini punya latihan soal. Nah, ada 2 latihan soal. Ibu Rinal jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama, seekor burung mula-mula terbang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Kemudian burung tersebut terbang semakin tinggi sampai pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Nah, yang pertama, gambarkanlah garis bilangannya. Ingat, kalau di atas permukaan laut pakainya garis bilangan yang mana? Vertikal atau horizontal? Yang dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Nah, kalian bisa pilih sendiri. Pikirkan. Yang bagian B, berapakah selisih dari kondisi 1 dan kondisi 2? Nah, selisih kan tadi Ibu Rinal sudah jelaskan. Bahwa selisih didapat dari kondisi 1 dikurangi kondisi 2. Bagaimana selanjutnya kalian kerjakan. Nah, nomor 2, seorang anak sedang bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi awal, ia melompat 4 kali ke arah kiri. Selanjutnya, ia melompat 3 kali ke arah kanan dan 2 kali ke arah kiri. Kemudian ia melompat lagi 5 kali ke arah kanan dan diakhiri dengan 2 kali lagi ke arah kanan. Nah, disuruh gambarkanlah garis bilangan dari kondisi tersebut. Terus tentukan berapa jarak banyak lompatan yang dilakukan anak tersebut. Satuannya apa ya? Satuannya satuan ya. Nah, bisa kalian kerjakan di pertemuan matematika hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Nah, untuk jawaban dari latihan soal ini akan ada di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua murid kelas 7.